Yang ini lain dari biasanya. Garis perbatasan wilayah negara biasanya berada di atas permukaan bidang tanah yang luas. Tapi garis perbatasan wilayah negara di kota ini bahkan sampai masuk ke dalam rumah penduduk dan membelah satu rumah menjadi dua wilayah negara yang berbeda. Jadi dalam satu rumah itu bisa terjadi ruang yang di sebelah kiri adalah wilayah Belanda dan ruang yang di sebelah kanan adalah wilayah Belgia. Juga bisa terjadi dalam arti sebenarnya, bukan arti kiasan. Pada saat bersamaan, kaki kiri berada di Belanda dan kaki kanan berada di Belgia. Saya akan berkunjung ke kota yang unik ini. Seperti biasa, sebelum memasak, saya jalan-jalan dulu ke satu tempat. Saya akan membuat kue kacang, tapi sebelumnya saya jalan-jalan dulu ke kota dengan garis perbatasan wilayah negaranya yang unik, sampai membelah rumah, toko, dan bangunan. Halo teman-teman, welcome to my channel. Ini saya berada di kota Barle-Nassau di Belanda yang unik karena banyak tempat di daerah ini yang berbatasan langsung dengan Belgia. Bahkan jaraknya itu hanya sebatas langkah kaki. Ciri khas dari kota Barle-Nassau ini adalah cukup banyak permukaan jalannya yang ditandai dengan tanda garis perbatasan wilayah yang rumit antara Belanda dan Belgia. Pada permukaan jalan ini tampak garis memanjang dengan tanda plus. Di sebelah kiri kanannya ada huruf B artinya wilayah Belgia dan huruf NL artinya wilayah Nederland. Ini adalah pemandangan khas yang banyak dijumpai pada permukaan jalan di kota Barle-Nassau ini. Jadi, satu toko ini, ruang di dalamnya terbagi ke dalam dua wilayah negara. Ada ruang yang masuk ke dalam wilayah Belgia dan ada ruang yang masuk ke dalam wilayah Belanda. Perhatikan pasangan ini. Yang perempuan berdiri di wilayah Belgia dan yang laki-laki berdiri di wilayah Belanda, dan hanya satu kali melangkah yang pria sudah berada di wilayah Belgia. Ini saya berdiri di atas garis perbatasan. Kaki kiri saya berada di wilayah Belgia dan kaki kanan saya berada di wilayah Belanda. Dan uniknya, garis perbatasan negara tempat saya berdiri tadi bahkan sampai masuk ke dalam galeri ini. Pada papan informasi di kantor balai kota, terlihat gambar rumah penduduk yang terbelah oleh garis perbatasan negara. Juga, garis itu sampai masuk ke dalam rumah. Tampak rumah ini mempunyai dua nomor rumah. Nomor rumah yang satu diperoleh dari negara Belanda, dan nomor yang satu lagi diperoleh dari negara Belgia. Wow, dua nomor rumah untuk satu rumah. Di sini juga tampak rumah penduduk yang terbagi ke dalam dua wilayah negara, dan rumah ini juga memperoleh dua nomor rumah dari dua negara yang berbeda. Banyaknya garis perbatasan yang rumit di kota Barle-Nassau ini sudah dimulai sejak abad ke-12 pada tahun 1198 yang dilatar belakangi beberapa perjanjian antara penguasa lokal. Ke kiri Belgia, ke kanan Belanda, ke kanan lagi, ke kiri lagi. Bisa poco-poco di dua negara secara bersamaan. Setelah kaki kiri saya melompat sebentar ke Belgia, sampailah saya ke penjual kentang goreng. Meskipun kentang goreng dengan mudah didapatkan di seluruh dunia, tapi kentang goreng sudah menjadi ciri khas Belgia. Biasanya orang merasa belum lengkap jika berkunjung ke Belgia dan belum mencicipi kentang goreng ala Belgia. Karena corona, pengunjung tidak diperbolehkan makan di dalam kafe, jadi saya hanya makan di luar.
Sekarang waktunya pulang dan saya akan membuat kue hari raya, kue kacang yang manis dan gurih. Kue kacang adalah kue yang selalu ada pada saat hari raya, baik Lebaran maupun Natal. Kue kacang yang akan saya buat ini mempunyai 3 keistimewaan. Pertama, resep kue kacang ini memberi alternatif untuk membuat lebih dari 1 jenis kue kacang, tergantung selera jenis kue kacang yang mana yang Anda pilih. Kedua, untuk membuat kue kacang ini tidak perlu menggunakan cetakan, tidak perlu digilas, juga praktis karena menggunakan selai kacang sehingga membuatnya itu cepat, tidak menyita waktu, dan gampang. Ketiga, tekstur kue kacang ini lembut tapi bentuknya kokoh, tidak mudah hancur, lumer di lidah, rasanya perpaduan antara manis dan gurih, enak sekali. Berikut ini cara saya membuat kue kacang yang manis dan gurih. Ikuti terus videonya. Saya lebih suka memakai selai kacang yang masih ada butiran kasar kacangnya agar tekstur kuenya lebih terasa kacangnya. Kemudian dengan menggunakan saringan saya mencampur dengan tepung serbaguna 350 gram, gula halus 85 gram, dan susu bubuk ini tidak harus 80 gram, garam setengah sendok teh, lalu diayak agar campurannya lebih merata. Kemudian diaduk sampai semua tepung lengket pada selai kacang dan membentuk butiran-butiran kecil seperti ini. Kemudian saya taruh minyak goreng. Pertama saya taruh dulu 120 ml. Total minyak goreng yang saya gunakan untuk mencampur adonan adalah 180 ml. Kemudian 1 sendok teh esens vanila. Kemudian dicampur merata. Ditambahkan minyak goreng, banyaknya sesuai adonan. Yang penting hasil akhir adonan itu menjadi kalis, tidak terlalu lembek, juga tidak terlalu kering agar mudah dibentuk. Jika adonan tidak lagi lengket di tangan, teksturnya mudah dibentuk seperti ini, adonan ini bisa ditutup, didiamkan di kulkas selama 20 menit. Setelah didiamkan selama 20 menit, adonan ini siap dibentuk. Saya tidak menggunakan cetakan, tapi saya menggunakan sendok takar agar ukurannya sama. Setelah dibulatkan satu persatu,
Bulatan-bulatan ini kemudian saya pipihkan dengan menggunakan garpu. Jika tidak mau repot menggunakan topping kacang atau olesan telur pada permukaan kue, maka adonan yang sudah dipipihkan ini bisa langsung dipanggang dan tekstur kacangnya tetap terasa karena menggunakan fly kacang yang ada butiran kasar kacangnya. Selanjutnya saya siapkan kuning telur. Saya pakai 1 butir dulu yang dicampur dengan setengah sendok makan susu cair. Alternatif kedua, setelah adonan dibulatkan, di atasnya ditaruh topping belahan kacang, kemudian diolesi telur, lalu dipanggang di oven. Dan ini alternatif ketiga, setelah dipipihkan, adonan diolesi telur, kemudian ditaburi kacang yang ditumbuk kasar. Dari ketiga pilihan kue kacang tadi, semuanya bisa dipanggang di oven dengan suhu 150 sampai 160 derajat Celcius selama 20 menit atau disesuaikan dengan pengaturan suhu setiap oven. Karena tiap oven punya pengaturan suhu yang berbeda. Sebelum dipanggang, adonan ini saya taruh di loyang yang dialasi baking paper. Jika baru dikeluarkan dari oven, kue ini masih lunak. Jangan khawatir, kue ini akan menjadi kokoh dengan sendirinya setelah dibiarkan selama beberapa menit hingga benar-benar dingin. Setelah dari oven dan benar-benar dingin, kita lihat kue ini lembut teksturnya tapi kokoh dan tidak mudah hancur. Dari resep ini saya mendapatkan kira-kira 55 potong kue. Rasanya benar-benar enak, manis, gurih, lumer di lidah, cocok untuk kue hari raya. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. A step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free.
I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.